Zionis Israel yang merampas tanah Palestina kini harus menghadapi sebuah kenyataan pahit. Tanah yang mereka ambil dengan paksa, kini dilanda bencana yang tak terduga. Karma, apakah ini balasan yang datang dari langit? Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum WB, sahabat-sahabatku semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang menggugah hati tentang perampasan tanah Palestina oleh Zionis Israel, dan bagaimana karma itu datang dengan cara yang tak terduga. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk like video ini jika kalian peduli dengan keadilan, komen pendapat kalian di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa, mari kita kirimkan sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Dan beritahu kami dari mana asal kalian, karena kami ingin mengetahui seberapa luas jangkauan dakwah kita. Subhanallah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade, dan pada dasarnya, perang ini bukan hanya tentang benturan fisik antara dua bangsa, tetapi lebih jauh lagi mengenai hak untuk menguasai tanah yang telah menjadi rumah bagi bangsa Palestina selama ribuan tahun. Tanah Palestina bukan hanya sekedar lahan. Ia adalah bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan rakyat Palestina. Sejak awal abad ke-20, ketika ideologi Zionisme mulai berkembang, tanah Palestina mulai diperebutkan, dan konflik ini semakin memanas seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1917, tepatnya melalui Deklarasi Balfour, Inggris, yang saat itu menguasai Palestina sebagai mandat dari Liga Bangsa-Bangsa, secara terang-terangan mendukung pendirian Rumah Nasional bagi Bangsa Yahudi di Palestina. Deklarasi ini tidak hanya mengabaikan hak-hak rakyat Palestina yang sudah berdiam di sana selama berabad-abad, tetapi juga menjadi awal dari perampasan tanah yang sangat besar. Meskipun pada awalnya jumlah penduduk Yahudi di Palestina masih sangat sedikit, namun sejak saat itu, mereka mulai berdatangan ke wilayah tersebut dengan dukungan dari kekuatan besar Barat. Pasca Perang Dunia Kedua, dengan peningkatan jumlah imigran Yahudi yang datang ke Palestina, ketegangan antara bangsa Palestina dan pendatang Yahudi semakin meningkat. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengusulkan pembagian Palestina menjadi 2 negara, satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab, Palestina. Rencana ini diterima oleh Zionis Israel, tetapi ditolak oleh mayoritas rakyat Palestina dan negara-negara Arab. Mereka merasa bahwa keputusan ini tidak adil dan mengabaikan hak mereka sebagai pemilik sah tanah tersebut. Kemudian, pada tahun 1948, setelah British Mandate berakhir, Zionis Israel mendeklarasikan berdirinya negara Israel di tanah yang seharusnya menjadi negara Palestina. Deklarasi ini disusul dengan Perang Besar, yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel 1948 atau Nakba, malapetaka, bagi rakyat Palestina. Dalam perang ini, lebih dari 700.000 orang Palestina dipaksa mengungsi, menjadi pengungsi di negara-negara tetangga, atau tinggal di kamp-kamp pengungsian di wilayah yang kini dikenal sebagai tepi barat dan Gaza. Perang tersebut bukan hanya mengakibatkan kehilangan nyawa, tetapi juga menyisakan luka mendalam dalam ingatan kolektif bangsa Palestina. Tanah mereka dirampas, rumah-rumah mereka dihancurkan, dan banyak yang kehilangan akses terhadap lahan pertanian yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Hanya dalam waktu beberapa tahun setelah pendirian Israel, lebih dari 400 desa Palestina telah musnah, dan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Nakba tidak hanya menjadi tragedi besar bagi rakyat Palestina, tetapi juga titik awal dari keberadaan negara Israel yang didirikan atas tanah yang mereka rampas. Setelah berdirinya negara Israel, tanah yang dikuasai oleh negara tersebut terus berkembang dengan membangun pemukiman-pemukiman baru di atas tanah yang sebelumnya milik rakyat Palestina. Pemukiman-pemukiman ini dibangun di wilayah yang secara internasional dianggap sebagai wilayah Palestina, termasuk di tepi barat dan Yerusalem Timur. Pembangunan pemukiman-pemukiman ilegal ini terus berlanjut hingga saat ini, meskipun secara terang-terangan dikecam oleh PBB dan negara-negara lain. Namun, perampasan tanah oleh Zionis Israel tidak hanya berhenti pada perang dan pembangunan pemukiman baru. Selama bertahun-tahun, pemerintah Israel telah menggunakan berbagai kebijakan untuk memudahkan mereka dalam merampas tanah Palestina, termasuk dengan mencaplok tanah melalui kebijakan pemindahan paksa, peraturan hukum yang diskriminatif, serta melalui berbagai proyek infrastruktur yang menyasar lahan-lahan strategis yang dulu milik rakyat Palestina.
Salah satu contohnya adalah pembangunan tembok pemisah yang memisahkan tepi barat dengan Israel, yang secara langsung mengisolasi rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri dan membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam yang penting. Selain itu, Israel juga menggunakan teknik-teknik seperti pengambil alihan tanah dengan alasan militer, yang memungkinkan mereka untuk menguasai tanah tanpa harus melalui proses hukum yang sah. Meskipun ada banyak tuntutan hukum yang dilakukan oleh rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali tanah mereka, kenyataannya sangat sedikit yang berhasil mendapatkan hak mereka kembali. Bahkan, di beberapa wilayah, tanah yang diperebutkan tersebut telah dijadikan tanah milik negara atau dikelola oleh badan-badan yang berada di bawah kendali Israel. Penting untuk dicatat bahwa meskipun perampasan tanah ini dilakukan dengan berbagai cara, rakyat Palestina terus berjuang untuk mempertahankan tanah mereka. Banyak yang terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat sulit, seringkali tanpa akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Perjuangan mereka bukan hanya tentang tanah, tetapi juga tentang hak untuk hidup dengan martabat dan keadilan. Namun, perjuangan ini tidak mudah, karena mereka harus menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, perampasan tanah Palestina oleh Zionis Israel bukan hanya masalah fisik atau teritorial semata. Ini adalah soal pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia, terutama hak untuk hidup di tanah leluhur mereka. Ketika tanah dirampas, identitas bangsa juga dirusak. Tanah bukan hanya sebatas lahan untuk bertani, tetapi juga merupakan tempat di mana sejarah, budaya, dan warisan bangsa terjaga. Tanpa tanah, bangsa Palestina akan kehilangan banyak hal, bahkan lebih dari sekedar tempat tinggal mereka. Mereka kehilangan hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri, untuk hidup dalam kedamaian, dan untuk melanjutkan tradisi serta budaya yang sudah ada selama ribuan tahun. Hingga hari ini, perampasan tanah Palestina terus berlangsung, meskipun telah ada banyak seruan internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal ini. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, perluasan pemukiman terus meningkat, sementara rakyat Palestina semakin terpinggirkan dari tanah mereka. Konsekuensinya adalah ketegangan yang terus meningkat, baik di dalam wilayah Palestina maupun di tingkat internasional. Konflik ini bukan hanya sekedar masalah politik, tetapi juga masalah kemanusiaan yang mendalam. Beberapa waktu lalu, sebuah kejadian besar terjadi yang menarik perhatian dunia. Kebakaran besar yang melanda daerah yang sebelumnya merupakan tanah Palestina. Wilayah yang sekarang berada di bawah kendali Israel mengalami kebakaran yang sangat dahsyat, menghancurkan lahan-lahan yang menjadi sumber daya bagi mereka. Beberapa orang melihat kejadian ini sebagai suatu bentuk balasan, sebuah bentuk karma yang tak bisa dihindari. Mengingat betapa banyaknya tanah yang telah direbut dengan kekerasan, banyak yang merasa bahwa alam memberikan balasan untuk perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Meskipun kebakaran ini bisa terjadi karena banyak faktor, termasuk cuaca ekstrim, namun banyak yang menganggapnya sebagai simbol bahwa keadilan alam tak pernah bisa ditunda. Tanah yang dulu menjadi saksi bisu dari penderitaan rakyat Palestina, kini turut menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para penjajah. Kejadian ini seakan menjadi pertanda bahwa meskipun perampasan tanah oleh Zionis Israel telah berlangsung selama puluhan tahun, tak ada yang bisa menghindari balasan dari alam, yang sudah menjadi bagian dari hukum Tuhan yang berlaku untuk semua umat manusia. Peristiwa kebakaran besar yang melanda beberapa wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Israel, dan sebelumnya merupakan tanah yang dikuasai oleh Palestina, menjadi sorotan dunia. Kebakaran yang menghancurkan lahan yang dulunya subur dan penuh kehidupan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga menyisakan kesan yang mendalam di hati banyak orang. Bagi sebagian orang, kebakaran ini dianggap lebih dari sekedar bencana alam biasa. Itu adalah sebuah simbol dari hukum alam yang tak terelakkan, sebuah bentuk karma yang datang setelah bertahun-tahun perampasan dan ketidakadilan terhadap bangsa Palestina. Sebelum lebih jauh membahas kejadian kebakaran ini, penting untuk memahami bahwa kebakaran bukanlah kejadian yang baru pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Secara geografis, wilayah yang kini dikuasai oleh Israel, khususnya di sekitar tepi barat dan sekitar Yerusalem, memiliki iklim Mediterania yang panas dan kering, dengan musim panas yang bisa sangat ekstrim. Namun, kejadian kebakaran ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebagai kebetulan semata, terutama mengingat banyaknya peristiwa serupa yang terjadi di wilayah-wilayah yang telah lama menjadi sengketa. Banyak orang menganggap kebakaran ini sebagai sebuah pesan
dari alam atau bahkan sebagai sebuah bentuk pembalasan dari Tuhan yang datang akibat perampasan tanah yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Ketika tanah yang selama ini direbut, dihancurkan, dan ditinggalkan oleh bangsa Palestina, kini terbakar, banyak yang melihatnya sebagai peringatan atau tanda bahwa tidak ada perbuatan buruk yang bisa luput dari balasan. Ada yang melihatnya sebagai bentuk hukum sebab akibat yang bekerja di dunia ini, yaitu bahwa tindakan yang tidak adil, terutama perampasan tanah dan hak-hak orang lain, akan mendapat ganjarannya, mungkin dalam bentuk yang tidak terduga. Dalam beberapa kejadian kebakaran yang melanda wilayah tersebut, api telah menghancurkan ribuan hektar lahan yang sebelumnya merupakan tanah pertanian atau padang rumput yang digunakan oleh warga Palestina. Sebagian dari tanah ini bahkan merupakan lokasi yang telah lama menjadi sumber kehidupan bagi mereka, tempat mereka menanam hasil pertanian untuk keberlanjutan hidup mereka dan keluarga. Kejadian kebakaran yang begitu besar dan merusak ini memberikan dampak yang sangat luar biasa, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi psikologis. Tanah yang telah mereka tinggalkan, tempat yang dulu mereka cintai, kini hancur terbakar oleh api yang tak terpadamkan. Bagi rakyat Palestina yang telah kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian mereka akibat perampasan, kebakaran ini seakan menjadi simbol yang mengingatkan mereka pada penderitaan yang mereka alami bertahun-tahun lamanya. Bagi banyak orang, kebakaran ini bukan sekedar bencana alam, tetapi sebuah pesan bahwa ketidakadilan yang berlangsung selama ini akhirnya mendapatkan balasan. Bahkan, ada yang percaya bahwa bencana ini adalah bentuk keadilan Tuhan yang datang setelah bertahun-tahun perjuangan Palestina yang tidak kunjung usai. Namun, meskipun kebakaran ini dianggap sebagai tanda atau simbol oleh sebagian orang, kenyataannya, peristiwa semacam ini juga menambah penderitaan rakyat Palestina. Mereka yang terpaksa mengungsi dari tanah mereka karena pendudukan Israel kini harus melihat tanah yang mereka anggap suci dan penuh sejarah itu hancur terbakar. Tanah yang dulu menjadi tempat tinggal mereka, tanah yang mereka perjuangkan dengan segala daya dan upaya, kini hanya menjadi abu. Ini adalah kenyataan pahit yang harus diterima oleh banyak orang yang selama ini berjuang untuk mendapatkan kembali hak mereka atas tanah tersebut. Kebakaran yang melanda tanah-tanah yang dulunya dikuasai oleh Palestina ini memunculkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat internasional. Bagi banyak orang, kejadian ini seolah menjadi bentuk karma yang datang setelah bertahun-tahun perampasan tanah dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Karma yang dimaksud di sini bukan hanya dalam konteks hukum alam, tetapi juga dalam konteks spiritual dan moral, bahwa segala perbuatan buruk yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal, entah itu di dunia ini atau di akhirat kelak. Dalam banyak kebudayaan, termasuk dalam ajaran Islam, karma atau balasan itu diyakini datang dengan cara yang tak terduga. Ada yang percaya bahwa balasan bisa datang melalui bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran. Beberapa orang melihat kebakaran ini sebagai bentuk dari keadilan Tuhan, yang akhirnya menunjukkan bahwa tidak ada satupun perbuatan buruk yang akan lepas dari hukum alam. Apa yang telah dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina, perampasan tanah, penghancuran rumah, dan perampasan hak hidup, diyakini oleh sebagian orang akan mendapat balasan melalui kejadian-kejadian seperti kebakaran ini. Meskipun demikian, tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa kejadian ini hanya kebetulan belaka, dan bahwa kebakaran tersebut terjadi karena faktor alamiah seperti musim panas yang ekstrim atau ketidakteraturan dalam pengelolaan lahan. Namun, bagi mereka yang melihatnya sebagai karma, kejadian tersebut adalah bagian dari pesan yang lebih besar tentang keadilan dan pembalasan atas ketidakadilan yang terjadi. Bagi mereka, kebakaran yang melanda tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Israel adalah pengingat bahwa keadilan selalu akan menuntut pembayaran, meski mungkin butuh waktu yang lama. Selain menjadi simbol karma atau keadilan, kebakaran ini juga membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial dan politik di wilayah tersebut. Kebakaran yang terjadi di daerah yang kini dikuasai Israel menambah derita bagi rakyat Palestina yang telah kehilangan tanah mereka. Banyak dari mereka yang kini hidup di pengungsian, baik di dalam wilayah Palestina yang diduduki maupun di negara-negara tetangga. Kehidupan mereka semakin sulit setelah kebakaran melanda lahan yang sebelumnya menjadi sumber utama mata pencaharian mereka. Namun, kebakaran ini juga memperburuk hubungan internasional yang sudah tegang antara Israel dan negara-negara Arab, serta antara Israel dan komunitas internasional yang mendukung perjuangan Palestina. Banyak yang melihat kejadian ini sebagai contoh nyata dari penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, dan bagaimana bencana alam tersebut menambah beban yang sudah sangat berat bagi mereka. Dalam hal ini,
Kebakaran ini berfungsi sebagai metafora untuk kesulitan hidup yang mereka alami akibat pendudukan dan perampasan yang terus berlangsung. Bagi dunia internasional, kebakaran ini juga memberikan kesempatan untuk lebih menyoroti isu-isu yang selama ini sering diabaikan, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh tanah mereka kembali. Negara-negara yang peduli dengan perdamaian dunia dan hak asasi manusia semakin mendesak Israel untuk menghentikan ekspansi pemukimannya dan mengembalikan hak rakyat Palestina atas tanah mereka. Namun, meskipun ada banyak kecaman internasional terhadap kebijakan Israel, kenyataannya perampasan tanah dan pembangunan pemukiman ilegal terus berlanjut tanpa henti. Meskipun kebakaran ini bukanlah akhir dari konflik, atau mungkin tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya bentuk karma yang datang untuk menuntut keadilan, kejadian ini mengingatkan kita semua akan pentingnya untuk terus memperjuangkan keadilan dan hak-hak orang yang tertindas. Tanah yang terbakar adalah saksi bisu dari ketidakadilan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bagi rakyat Palestina, kebakaran ini adalah pengingat bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Banyak orang di seluruh dunia yang mendukung mereka, dan meskipun perampasan tanah dan penindasan terus berlanjut, harapan untuk keadilan dan perdamaian tetap ada. Kebakaran ini mengajarkan kita bahwa karma mungkin datang dengan cara yang tak terduga, dan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan mendapatkan balasannya. Meskipun kita tidak tahu kapan dan bagaimana keadilan itu akan datang, satu hal yang pasti, tidak ada perbuatan buruk yang bisa lolos dari akibatnya. Seiring dengan terus berjalannya waktu, kita bisa berharap bahwa keadilan yang dicari oleh rakyat Palestina akan segera terwujud, dan bahwa tanah yang telah mereka perjuangkan akan kembali kepada mereka. Bagi sebagian besar masyarakat Palestina, kebakaran yang melanda tanah yang dahulu merupakan milik mereka tidak sekadar menjadi sebuah peristiwa alam yang tidak terduga. Lebih dari itu, kejadian ini dipandang sebagai sebuah simbol dari karma yang mungkin datang setelah bertahun-tahun panjang penderitaan yang mereka alami akibat perampasan tanah dan penindasan oleh Zionis Israel. Secara tradisional, karma sering dipahami sebagai hukum sebab akibat dalam kehidupan, di mana setiap perbuatan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal, entah itu di dunia ini atau di akhirat kelak. Dalam konteks spiritualitas Islam, karma bukan hanya konsep yang ada dalam agama-agama tertentu seperti Hindu atau Buddha, tetapi juga sangat relevan dengan ajaran-ajaran moral dalam agama Islam. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa setiap amal perbuatan, baik atau buruk, pasti akan mendapatkan balasan. Konsep ini dikenal dengan istilah ajal dan takdir, di mana tak ada satupun tindakan yang terlepas dari pembalasan. Kebakaran yang melanda tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Palestina, terutama tanah yang pernah menjadi rumah bagi mereka, dapat dilihat oleh banyak orang sebagai balasan atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketidakadilan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tanah yang direbut dan dihancurkan, tanah yang ditinggalkan begitu saja oleh penjajah Israel, kini kembali ke alam dengan cara yang tak terduga, dilalap api yang tak terpadamkan. Bagi banyak orang Palestina, kejadian ini bukan sekadar kebakaran yang dipicu oleh cuaca ekstrim atau kekurangan pengelolaan lingkungan, melainkan sebuah pesan dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa keadilan tetap akan datang, meskipun harus melalui cara yang tidak terduga. Bagi mereka yang memegang teguh keyakinan ini, kebakaran yang terjadi seakan menjadi simbol dari balasan moral, di mana ketidakadilan yang telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade itu tidak akan terlepas begitu saja. Bahkan dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa Allah tidak tidur. Artinya meskipun seseorang tampaknya lolos dari perbuatan jahatnya di dunia ini, balasan atas perbuatan tersebut akan datang di akhirat atau melalui peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi di dunia ini. Dengan demikian, kebakaran besar yang melanda tanah yang dulu milik Palestina bisa dilihat sebagai bentuk dari keadilan yang datang dari Tuhan. Namun, penting untuk mencatat bahwa dalam pandangan ini, meskipun sebagian orang melihat kebakaran ini sebagai karma, banyak pula yang berpandangan lebih rasional, bahwa kebakaran ini bisa saja terjadi karena faktor cuaca atau manusia yang tidak hati-hati dalam menangani api. Akan tetapi, bagi mereka yang lebih memandang dari sisi spiritual dan moral, kebakaran ini menjadi lebih dari sekedar bencana alam, melainkan sebuah simbol keadilan Tuhan yang datang dengan cara yang tak terduga. Bagi rakyat Palestina yang telah lama berjuang untuk merebut kembali tanah mereka yang telah dirampas, kebakaran ini bukan hanya menambah derita yang mereka alami, tetapi juga menggugah perasaan mereka tentang apa yang telah hilang dan betapa sulitnya memperjuangkan tanah air mereka. Tanah yang mereka tinggalkan bukan hanya sekadar tempat tinggal atau lahan pertanian,
tetapi tanah itu adalah identitas dan warisan mereka. Kehilangan tanah berarti kehilangan bagian dari diri mereka, sejarah mereka, dan hak mereka untuk hidup dengan martabat. Bagi sebagian besar masyarakat Palestina, tanah bukan hanya sekedar tempat di mana mereka bisa menanam untuk bertahan hidup, tetapi tanah tersebut juga merupakan simbol dari hubungan mereka dengan nenek moyang mereka. Selama berabad-abad, keluarga-keluarga Palestina hidup dan berkembang di atas tanah tersebut. Mereka menanam berbagai jenis tanaman, membangun rumah, dan membesarkan anak-anak mereka di tanah yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun, ketika tanah ini direbut dengan paksa oleh Zionis Israel, banyak yang kehilangan akses ke sumber kehidupan mereka. Kebakaran yang melanda tanah yang dahulu merupakan rumah mereka menjadi gambaran nyata dari kehancuran yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Secara sosial, kebakaran ini menambah beban penderitaan yang sudah sangat berat bagi rakyat Palestina. Banyak dari mereka yang sudah terpaksa mengungsi karena perampasan tanah yang dilakukan oleh Israel. Mereka yang masih bertahan, baik di wilayah Palestina yang diduduki maupun di kamp-kamp pengungsian di negara-negara tetangga, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tanah yang dulu mereka miliki kini hancur terbakar. Kejadian kebakaran ini tentu semakin memperburuk keadaan mereka, yang sudah berjuang begitu keras untuk mempertahankan hak mereka atas tanah tersebut. Penderitaan sosial ini bukan hanya dirasakan oleh individu atau keluarga yang terkena dampak langsung, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat Palestina secara keseluruhan. Rakyat Palestina yang sudah kehilangan tanah mereka kini menghadapi kenyataan pahit bahwa kebakaran besar yang melanda tanah mereka menjadi lambang dari perjuangan yang tampaknya tak kunjung usai. Selama bertahun-tahun, Palestina berjuang untuk mendapatkan kembali hak mereka yang telah dirampas. Namun, meskipun mereka terus berjuang, dunia internasional masih terjebak dalam diplomasi yang tidak kunjung memberikan hasil yang jelas. Selain dampak sosial yang langsung dirasakan oleh rakyat Palestina, kebakaran ini juga membawa dampak besar pada politik internasional. Kebakaran yang terjadi di tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Palestina ini menjadi sorotan dunia. Meskipun bencana alam ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan apapun, kejadian tersebut tetap memberikan kesempatan bagi dunia untuk lebih menyoroti masalah yang sudah berlangsung lama, perampasan tanah dan ketidakadilan terhadap rakyat Palestina. Pemerintah Israel, yang telah berusaha untuk memperluas pemukiman-pemukiman ilegal di tepi barat dan Yerusalem Timur, tetap berpegang teguh pada klaim atas wilayah tersebut, meskipun banyak negara dan lembaga internasional telah mengecam kebijakan ini. Kebakaran yang terjadi di tanah yang dulunya merupakan milik rakyat Palestina menjadi simbol ketidakadilan yang terus berlanjut, dan banyak yang melihatnya sebagai tanda bahwa dunia harus bertindak lebih tegas terhadap Israel. Banyak negara yang merasa bahwa meskipun ada banyak resolusi dari PBB yang mengecam kebijakan Israel, tidak ada tindakan nyata yang diambil untuk menghentikan ekspansi pemukiman ilegal tersebut. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada kecaman internasional terhadap kebakaran ini dan dampaknya terhadap rakyat Palestina, kenyataannya tidak ada langkah signifikan yang diambil untuk mengubah situasi di lapangan. Kebakaran ini, meskipun dianggap sebagai bentuk karma oleh sebagian orang, tidak serta-merta mengubah kebijakan Israel atau memberikan tekanan yang cukup kuat bagi mereka untuk mundur dari kebijakan-kebijakan perampasan tanah tersebut. Namun, hal ini tetap menjadi pengingat bahwa dunia internasional harus lebih memperhatikan masalah Palestina dan mendesak agar segera ada penyelesaian yang adil bagi rakyat Palestina. Di sisi lain, meskipun kebakaran ini merupakan peristiwa yang penuh penderitaan dan kesulitan, ada pelajaran moral yang bisa diambil dari kejadian ini. Bencana alam ini seakan memberikan peringatan kepada dunia bahwa ketidakadilan tidak akan bertahan selamanya, dan setiap tindakan buruk akan menemukan jalan untuk mendapat balasannya, baik itu melalui peristiwa seperti kebakaran ini, atau melalui cara lain yang lebih besar dan lebih mengerikan. Kejadian ini mengajarkan kita bahwa meskipun dalam perjuangan panjang, tidak ada yang benar-benar terlupakan, dan setiap tindakan yang tidak adil pasti akan mendapatkan balasannya, meskipun kadang-kadang datang dengan cara yang tidak kita duga. Kebakaran yang melanda tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Palestina adalah simbol dari keadilan alam, yang mengingatkan kita bahwa segala bentuk penindasan pasti akan menemukan ujungnya. Kebakaran ini mengajarkan kita untuk tidak membiarkan ketidakadilan terus berlanjut, untuk selalu berdiri bersama mereka yang tertindas, dan untuk tidak membiarkan sejarah kelam ini terulang kembali. Saudaraku, kejadian ini bukan hanya tentang karma atau kebakaran. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar lebih peduli terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan perdamaian.
Kita harus terus berdoa untuk Palestina, dan semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui kisah ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum WB.